Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama anjing. Benar-benar. Ntar di-cut aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Kali ini saya akan mereview tentang materi e-commerce dan e-business. Ya, pada kesempatan kali ini saya membahas materi bersama kelompok saya, yaitu kelompok 1 dalam tugas pengantar teknologi informasi. Yang pertama, ada Rizky Adi Prasetyo, yaitu saya. Lalu ada Noval Rizky Syahroni. Lalu ada Wahyu Iza Mahadika. Ya, pembahasan pertama, yaitu pengertian e-commerce dan e-business. E-commerce merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan lewat internet. E-commerce melibatkan individu dan organisasi yang tidak dibatasi oleh batas teritorial negara. E-business merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberi nama pada kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Lalu ada hubungan e-business dan e-commerce. Ada dua operasional perusahaan dalam e-commerce, yaitu yang pertama, pihak internal, bak keuangan, bak pemasaran, bak produksi, dan bagian fungsional lainnya. Yang kedua, pihak eksternal, yaitu pelanggan, pemasok, pemerintah, konsumen, dan lingkungan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval Rizky Syahroni. Oke, selanjutnya yaitu keuntungan business. Yang pertama ada efisiensi. Sebuah riset memperlihatkan bahwa kurang lebih 40% dan total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penyebaran informasi ke divisi-divisi terkait. Yang kedua, effectiveness. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja, dalam 7 hari, seminggu, dan 24 jam non-stop. Yang ketiga, reach. Perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi dengan mudah. Buka kurung, menembus batas ruang dan waktu dan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Yang keempat, struktur. Konsep brick and mortar menjelma menjadi click and mortar telah mengubah perilaku perusahaan dalam pendekatan bisnis. Yang kelima, opportunity. Terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukannya teknologi baru dan masa ke masa. Selanjutnya, kekurangan bisnis. Pencurian informasi rahasia yang berharga, gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam dan jarang yang tidak berfungsi. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kemudian, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan, pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Selanjutnya, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Iza Mahadika. Keuntungan e-commerce.
pelayanan terhadap pelanggan lebih baik. Hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan menjadi lebih baik. Pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Kekurangan e-commerce. Menggunakan internet yang tidak mungkin diakses di kita, khususnya di era pedalaman. Penjelasan mengenai item hanya sedikit, hanya meliputi dasar item tersebut. Tampilan webnya sangat monoton. Barang yang dijual tidak ditampilkan seluruhnya. Jika item yang dijual kurang spesifikasi, maka pihak pembeli masih bingung komplain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, boleh gondrong.